Sambil skop yang paling kecil boleh. Apa skop yang paling kecil dalam kehidupan bermasyarakat? Wilayah terkecil dalam kehidupan bermasyarakat apa? Keluarga. Betul? Keluarga. Coba terapkan yang tadi itu, memilih yang terpenting dari yang penting dalam kehidupan berkeluarga. Saya nanya, punya duit itu penting enggak? Punya istri itu penting enggak? Punya suami itu penting enggak? Mana yang lebih penting? Cari duit atau cari pasangan hidup? Tadi kan udah dijelaskan dua-duanya penting. Pertanyaannya mana yang lebih penting? Cari uang atau cari pasangan hidup? Cari pasangan hidup. Tapi yang kamu lakukan apa? Cari uang. Sampai lupa cari pasangan hidup. Oke, cari uang banyak, akhirnya cari pasangan hidup. Dapat pasangan hidup. Mana yang lebih penting? Cari uang atau menikmati pasangan hidup? Mana yang lebih penting? Bersenang-senang dengan uang atau bersenang-senang dengan pasangan hidup? Halo? Ini kok, wajah-wajah belum berkeluarga ya nggak paham. Salah ngomong saya ini, Ustaz Iis yang nggak paham ya. Yang di depan ya masih wajah-wajah ya hampir menikah. Mas Rio tuh hampir menikah insyaallah. Ya, wajah-wajah hampir menikah. Yang aminkan itu tanda-tanda orang yang ya amin tapi ya kelihatannya agak sirik. Ya, aminnya modus tuh, teman-temannya Mas Rio tuh. Amin tapi sama sedikit apa ya tenan gitu loh ya. Insyaallah. Jadi dalam keluarga cari uang itu penting. Tapi bersenang-senang dengan keluarga itu jauh lebih penting. Nah sekarang kita lebih mementingkan cari uang daripada bersenang-senang dengan keluarga. Berarti cara hidup kita benar atau salah? Paul. Yang paling simpel aja gak paham kok, salah Paul. Lah orang Jawa dulu, Jawa kuno. Kok jenengan kan juga Jawa toh? Saya juga Jawa tapi kan ya Jawa modern ya. Jawa kuno tuh udah paham. Mangan ora mangan, yang penting lihat tuh, mangan ora mangan, yang penting kumpul penting, mangan penting. Orang mangan ya gak penting orang mangan ya. Orang mangan gak penting, mangan penting, betul kan ya? Tapi kumpul penting. Yang paling penting apa? Kumpul. Maka orang Jawa bilang, mangan ora mangan, yang penting kumpul. Prioritas hidupmu kumpul. Indah ini kalau diterapkan benar itu, indahnya luar biasa. Lagi boleh, Bu, nonton TV sama nonton anak penting mana? Ibu, melihat televisi sama melihat anak penting mana? Melihat anak sama melihat handphone penting mana? Menyentuh anak sama menyentuh handphone penting mana? Membelai anak sama membelai handphone penting mana? Kenyataannya mana yang lebih sering dibelai, dilihat dan disentuh? Handphone. Salah prioritas. Salah prioritas. Maka hidup ini harus bisa melihat mana yang penting, terus ambil yang penting. Imam Nawawi melihat sanad hadits itu penting, perawi-perawinya itu penting. Gak mungkin gak penting, gak boleh diabaikan. Penting. Tapi kalau yang membaca pusing, membuat orang tidak pusing dan senang sama ilmu, itu jauh lebih penting. Nanti kalau udah senang kan nyari ini sebelumnya siapa sih? Nanti nyari. Nah kalau udah mementingkan keluarga, nanti akan cari duit. Tapi kalau mementingkan duit, nanti akan kehilangan keluarga. Camkan kalimat saya baik-baik.
Gaya ya. Update status. Kalau kamu pentingkan keluarga, nanti kamu akan cari uang. Tapi kalau kamu pentingkan uang, kamu akan kehilangan keluarga. Cek. Ya, banyak enggak yang seperti itu? Banyak. Makanya saya dalam kondisi apapun, saya itu kalau dakwah hampir enggak mau nginep di tempat dakwah. Dakwah penting. Ya, dakwah penting. Tapi dakwah di rumah itu jauh lebih penting. Paham ya? Jauh lebih penting. Bu, suaminya penting enggak? Suami orang lain? Penting juga untuk istrinya, gitu loh ya. Suami orang lain penting untuk istrinya. Pertanyaan saya, mana yang lebih penting? Menyambut suamimu atau menyambut suami orang lain? Menyambut suami orang lain. Masya Allah. Itu jawaban yang sudah saya duga, saudara-saudara. Karena walaupun ibu-ibu ngomongnya lebih penting menyambut suaminya sendiri, kenyataannya kalau suaminya pulang biasa-biasa saja, tapi kalau suami orang lain datang disambut luar biasa. Betul? Ngaku. Kalau tadi cuma satu orang, sekarang mulai banyak pesertanya itu. Yang tadi itu menyuarakan isi hati, yang lain tadi masih berpura-pura, akhirnya ikut-ikut juga. Ikhwani rahimakumullah. Jadi malam hari ini kita belajar apa? Kemampuan Imam Nawawi untuk memilih yang terpenting dari semua yang penting. Hasilnya, alhamdulillah Arba'in Nawawiyah menjadi kitab terbanyak yang dicetak setelah mushaf. Setelah mushaf Al-Quran, itu kitab yang paling banyak, buku yang paling banyak dicetak di dunia ini adalah Arba'in An-Nawawiyah. Saya sendiri baru ngambil 20 hadis jilid pertama, itu udah nyetak 20.000, nyetak loh ya, laku belum. Nyetak, kan kita bicaranya nyetak. Buku yang terbanyak dicetak setelah Al-Quran, setelah mushaf Al-Quran, itu adalah Arba'in An-Nawawiyah. Kenapa? Simple, gak ribet, gak ruwet, praktis, efektif, lengkap, semuanya ada. Nah ini juga pesan buat kita semua, membuat orang masuk Islam itu penting. Betul ya? Penting. Mengajarkan sholat itu penting. Lah kalau ada orang baru mau masuk Islam, jangan kamu ajarkan, Mas, kamu kalau masuk Islam wajib sunat. Nanti kamu setelah sunat tahu enggak Mas? Sunat itu khitan. Khitan tahu enggak Mas? Itu ditarik, dipotong. Nah, itu khitan. Ya, itu khitan ya. Nanti itu diperban begini prosesnya, tanya sama yang ahli khitan itu. Kalau kamu belum paham, khitan alias sunat, bahasa medisnya apa enggak paham. Nah, setelah itu ya, setelah kamu nanti syahadat, kamu harus mandi, sekujur badan harus tersiram air. Setelah itu kamu kena kewajiban semua, Mas. Ya, kamu wajib tuh mulai wajib zakat ya. Kamu kalau punya duit mampu wajib loh haji. Kalau kamu gak haji masuk neraka loh. Matimu mati kafir. Ini orang baru mau syahadat sudah dibilang mati kafir. Paham maksud saya enggak ini? Ini karena gagal paham untuk mengutamakan yang paling penting dari semua yang penting dan penting. Untuk menghindarkan yang negatif ya, dan mendatangkan yang positif. Jangan sampai orang terjerumus pada sesuatu yang berbahaya untuk dunia dan akhiratnya. Makanya Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad radhiyallahu anhu ketika ditanya, yang pernah saya jelaskan tuh loh, di tempat wudhu umum di tapal batas kota itu biasanya ada tempat untuk wudhu, untuk mandi umum, siapapun boleh pakai. Banyak yang buat untuk fisabilillah gitu, buat sumur, disiapkan baknya dan lain sebagainya. Zaman dulu kan orang dulu kan naik onta, naik kuda, capek, istirahat di situ, bisa minum, bisa wudhu, bisa sholat. Nah di tempat wudhu ada yang masang paku dipasang, dipukulkan, ditempelkan tuh paku.
buat naruh bajunya, niat buat naruh bajunya musafir. Bagus atau enggak bagus? Kira-kira penting atau enggak penting? Penting. Coba Anda di toilet, di kamar mandi, enggak ada centelannya. Nah, Sotiis dicek ya, centelannya masih utuh atau hilang semua itu. Ya, enggak ada centelannya itu. Repot atau enggak repot? Repot, rentan kena najis, betul kan ya? Terus enggak lama datang satu orang, pakunya dicabut. Pakunya dicabut. Ternyata niatnya ini nanti kalau ada orang yang tunanetra wudhu di sini, dia nggak tahu ini ada paku, matanya bisa kecoblos dia, lebih parah nanti dia sakitnya. Ini dahinya bisa kena paku, dia terluka nanti, dicabut sama dia. Jangan sampai ini melukai orang, dicabut. Ada kasus seperti ini, Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad Sahib Ratib radhiyallahu anhu rahimahullah. Ya ditanya, yang ditanya Habibnya ini sejak umur 4 tahun tunanetra. Tapi alimnya luar biasa. Sampai hari ini rumusan zikirnya dibaca di seluruh penjuru dunia. Wirdul Latif, Ratibul Haddad, ya, dan wirid-wirid yang lain banyak itu. Kitabnya An-Nashihah Dunia, Dakwah Utama dan lain sebagainya. Apa kata Habib Abdullah Haddad? Yang mencabut paku tadi pahalanya lebih banyak daripada yang masang paku. Kok bisa Habib? Iya. Yang ngasih paku niatnya ngasih manfaat. Yang nyabut niatnya menghindarkan bahaya. Menghindarkan bahaya itu pahalanya lebih besar daripada memberi manfaat. Sama-sama penting, tapi lebih penting kamu menyelamatkan orang. Lebih penting menyelamatkan orang. Nah ini yang harus dipahami dalam dakwah. Jadi orang dakwah itu makanya kalau nggak paham ini nggak bijaksana nanti. Ucapannya nggak bijaksana, perbuatannya nggak bijaksana, sikapnya nggak bijaksana. Kenapa? Nggak paham mana yang paling penting. Nggak paham mana yang paling penting. Makanya bahaya kalau orang dakwah tidak tahu. Ya nggak tahu ini bahaya. Lah untuk tahu mana penting mana nggak penting harus belajar.